Adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Ia diminta memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan Vina. Dengan didampingi kuasa hukum, Luciana, adik kandung Peggy Setiawan, tiba di Polres Cirebon Kota pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Luciana datang memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Tanpa berkomentar, Luciana langsung memasuki unit PPA Mapolres Cirebon Kota. Pemeriksaan terhadap adik kandung Peggy Setiawan ini dilakukan secara tertutup. Bahkan penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian di gerbang masuk Mapolres Cirebon Kota. Dalam rangka pemeriksaan saksi. Di Treskrimum langsung, Bu? Iya. Sama Polda. Dari keluarga Peggy berapa orang berarti, Bu? Hari ini cuma adiknya. Sebelumnya Polda Jabar memeriksa Marlinda Putri atau Linda sahabat Vina di Mapolres Cirebon Kota. Linda diperiksa selama 5 jam dengan didampingi tim kuasa hukum. Teman almarhum Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota dengan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris. Linda membantah jika selama ini bersembunyi. Pihaknya juga berusaha meluruskan kepada polisi atas tuduhan warganet yang menyudutkan dirinya. Linda berharap kasus ini segera berakhir dengan terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pernyataan yang dilontarkan penyidik berkisar identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina, termasuk pertanyaan terkait perkenalan dengan para terdakwa. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian terbunuh? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang bisikin suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Sebelumnya viral di media sosial, Linda kembali kerasukan arwah Vina. Dalam video yang diunggah akun Instagram Hotman Paris, Linda menyebutkan bahwa sosok pelaku lain bernama Mel-Mel. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang meragukan informasi yang dilontarkan Linda dalam video tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah fakta baru mengemuka pasca tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus pembunuhan Vina yang sempat buron selama 8 tahun. Penyidik meyakini Peggy merupakan otak pembunuhan Vina pada 2016 lalu. Inilah sosok Peggy Setiawan, DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sempat buron selama hampir 8 tahun. Dalam rilis resmi Polda Jawa Barat, penyidik menguak sejumlah fakta mengejutkan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Yang pertama, Peggy Setiawan diyakini sebagai otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki, serta melakukan pemerkosaan terhadap Vina pada malam terjadinya pembunuhan. Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Yang kedua, polisi meralat jumlah DPO yang sebelumnya disebut berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni tersangka Peggy Setiawan yang telah ditangkap. Dengan demikian total pelaku pembunuhan Vina berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3.
Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang ketiga, selama buron, Peggy Setiawan menempati indekos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang keempat, atas perbuatannya Peggy Setiawan terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam kasus pembunuhan ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Peggy Setiawan atau Perong memperlihatkan gestur yang tak kosong saat Polda Jawa Barat memaparkan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Ekspresi wajah mengisyaratkan sebuah pesan yang tak terucapkan hingga akhirnya berteriak seakan minta pertolongan. Dan berikut ini cuplikan wawancara rekan saya Samuel Purba bersama pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari mengenai makna dari gestur Peggy saat konferensi pers Polda Jawa Barat. Terkait dengan terdakwa Peggy ini yang memang akhirnya dia mengutarakan isi hatinya dia ketika lagi press release, Mbak Monik melihatnya seperti apa? Termasuk ketika dia menggelengkan kepala seperti itu, menurut Mbak Monik apa indikasinya? Oke, kita lihat dulu framing dari peristiwa ini ya. Kemungkinan gitu, saya menemukan baru ada 5 nih. Yang kemungkinan ini memang benar Peggy ini adalah pelakunya, ya. Atau yang kedua, hipotesisnya adalah bahwa salah tangkap, begitu. Yang ketiga adalah merupakan rekayasa kasus di mana yang bersangkutan sendiri tidak mendapatkan imbalan, gitu. Yang keempat adalah rekayasa kasus di mana yang bersangkutan mendapatkan imbalan. Atau yang kelima, hipotesisnya yang saya tambahkan lagi di sini adalah kemungkinan juga ada rekayasa kasus, tetapi ini dari sisi saksi kuncinya, begitu ya. Nah, kalau kita sudah punya framework yang ini, maka sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam konferensi pers kemarin, gitu. Ya, nah di dalam konferensi pers kemarin pada saat awal ini Peggy memang menunjukkan banyak bahkan menunduknya ini sempurna, ya. Kalau kita melihat seseorang ini sedang menunduk seperti ini, ya, maka kalau tidak jeli kita akan melihat bahwa yang bersangkutan menolak untuk melakukan eye contact, begitu ya, atau menunjukkan satu rasa penyesalan atau rasa marah. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut dan kita observasi lebih mendalam lagi, yang diperhatikan di sini adalah ketika menunduk itu bukan hanya tidak ada gerakan-gerakan ekspresi-ekspresi halus yang tidak nampak, tetapi di sini ada tangisan yang sangat subtle sekali dari dari bahu yang kemudian naik seperti itu ya. Dan juga kita lihat juga bahwa ada ekspresi di mana ketika menunduk ini ada kedua ujung alis ini bersatu seperti ini. Dan kalau kita sebetulnya melihat lagi lebih bisa terlihat lagi gitu ya, ini merupakan indikasi dari ekspresi kesedihan. Nah, jadi sepanjang konferensi pers kemarin yang kita lihat di sini adalah merupakan kesedihan yang mendalam.
dan kemudian gestur kemudian menggelengkan kepala ini merupakan sesuatu yang sangat spontan, terutama ketika dipicu oleh statement-statement mengenai memperkosa dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini apa artinya dari gelengan ini? Gelengan ini bisa berarti bahwa yang bersangkutan tidak menyangka gitu, hipotesisnya juga tidak menyangka bahwa sedemikian tuduhan ya yang disangkakan kepadanya begitu ya. Atau mungkin juga gelengan ini mengindikasikan bisa juga bahwa yang bersangkutan ini tidak melakukan gitu, artinya tidak seperti sesuatu yang dilakukan mungkin berbeda dengan apa yang disangkakan atau tidak sama sekali begitu ya. Jadi memang ada kita melihat ada yang tidak sinkron antara informasi yang sedang disampaikan kepada publik mengenai kronologi itu dengan respon dari Peggy sendiri. Tetapi masyarakat juga perlu memperhatikan bagaimana petugas yang ada ya di sekitarnya, terutama ada 2 petugas ini gitu ya. Nah, saya memperhatikan bahwa petugas yang satu yang di sebelah kanan ini yang memiliki sedikit jenggot begitu. Nah, ini memang menampilkan ekspresi kesedihan sama seperti apa yang dirasakan atau diekspresikan oleh Peggy itu sendiri begitu. Ketika kita, di sampingnya, ya, kita lihat ada ekspresi kesedihan, kita lihat ada bibir yang kemudian turun, kemudian beberapa kali juga dari alis terlihat seperti ini, begitu ya. Nah, ini kita perlu cermati ada apa ya, kira-kira ketika seorang petugas bersama dengan berhasil, kita katakan berhasil menangkap pelaku, tetapi ada ekspresi kesedihan. Apakah empati ini ya diletakkan di tempat yang tepat? Karena ini sisinya adalah dari sisi berhasil menangkap pelaku. Sisi polisi gitu ya. Seperti itu. Iya, gitu ya. Nah, kemudian juga ikut untuk ini. Nah, lucunya lagi adalah kedua petugas ini kemudian saling ada di depan gini ya, sempat bersama begitu. Nah, kalau kita lihat satu petugas yang lain memang berusaha sekali untuk Peggy tidak ada interaksi gitu ya dengan media sebagainya. Padahal dalam kondisi tangan yang diborgol ya seharusnya upaya untuk melindungi atau menjaga supaya misalnya Peggy tidak kabur gitu. Ini sangat jauh lah ya dari perkiraan kita gitu. Seorang Peggy yang pada saat itu juga tidak punya power atau resources apa-apa mungkin untuk kabur dibandingkan dengan pengawalan yang sangat ketat begitu. Kemudian kita juga melihat bahwa ada gestur dari si petugas ini yang berusaha untuk menutup mulutnya ketika Peggy akan menyampaikan sesuatu. Jadi tangan Peggy memang sempat juga untuk seperti ini ya. Ini adalah merupakan bahasa nonverbal yang bisa berarti ya begini adalah tahan dulu karena saya akan mengatakan sesuatu, atau ini juga merupakan sesuatu yang merupakan saya akan bertahan untuk kondisi ini, seperti yang juga Peggy sampaikan bahwa ini merupakan suatu fitnah begitu ya. Jadi Peggy diri dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya masyarakat sekarang ini dari disampaikan ya tadi ada 5 gitu yang DPO ini kejanggalan. Kita lihat ada DPO yang 3 menjadi kemudian 1 ya. Terus kemudian juga mengenai kos yang diketapang ini bahwa Peggy dikatakan bahwa Peggy ini identitasnya kemudian diganti. Nah, itu sendiri Peggy dengan spontanitas gitu ya mengatakan bahwa itu adalah nama gaul saya. Nah, ini mungkin kejelian dari netizen perlu untuk melihat apakah perjalanan legal kependudukan Peggy ini pernah nggak berganti nama secara misalnya KTP dan lain-lain dengan nama Robi begitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa upaya-upaya untuk Peggy ini tidak boleh menampilkan respon secara spontan begitu ya. Ini kenapa menjadi sesuatu yang bisa dirasakan oleh kita sebagai pemirsa melihat ada sesuatu yang tidak lazim juga gitu ya, sehingga gestur-gestur merupakan sesuatu yang natural yang ditunjukkan oleh Peggy ini menjadi dirasakan kita kurang nyaman untuk melihat tampilan kemarin begitu.
Ya, bahwa nampaknya seakan-akan seperti dibungkam lah ya, begitu ya Peggy untuk berbicara kepada publik seperti itu ya Mbak Monik. Tapi Mbak Monik mengatakan tadi bahwa polisi yang berada di sebelahnya tuh ikut berempati terhadap Peggy. Berarti apakah kurang lebih bahwa polisi itu setuju bahwa Peggy ini sebenarnya bukan orang yang seperti itu Mbak Monik? Nah, ini perlu kita dalami lagi, begitu ya. Kok ekspresinya ini tidak sebagaimana layaknya ketika seseorang berhasil dengan yakin menangkap pelakunya, begitu. Tetapi justru malah kita melihat bahwa yang di sebelah kanannya Peggy ini banyak menenangkan dengan penuh empati seperti itu. Dan terutama adalah ini mungkin menjadi sesuatu yang kita boleh abaikan, tetapi ketika juga banyak ekspresi kesedihan yang kemudian muncul dari si petugas tersebut, begitu ya. Nah, ini kan masalah nurani, begitu. Nah, kita masih tetap mengumpulkan puzzle-puzzle ini, dan juga ini ada puzzle kecil yang justru malah membuka mata kita terhadap proses konferensi pers kemarin ini untuk melihat kepada 5 hipotesis yang tadi sudah saya sampaikan, lebih kemana ya, begitu. Oke, ini dengan 5 hipotesa tadi, menurut Mbak Monik kemana sih Mbak Monik sih sebenarnya ini? Ada benar-benar dia pelakunya, ada salah tangkap, ada rekayasa kasus tidak ada imbalan, lalu saksi kunci ini menunjukkan apa sebenarnya Mbak Monik ke 5 hipotesa ini? Nah, kita belum sampai pada conclusion ya, tetapi kita masih mengumpulkan. Tetapi kalau kita lihat dari saksi ya, saksi Aep ya, ini adalah penduduk di sana yang kita tahu dari strata pendidikan, sosial dan sebagainya. Maka kalau kita melihat kalau andai misalnya ya ada suatu rekayasa kasus, maka yang paling mudah untuk direkayasa adalah apakah pelaku ataukah saksi. Saya rasa beban mentalnya lebih mudah ketika kita mengencourage bahwa ini yang direkayasa adalah saksi, begitu ya. Karena satu, saksinya pun juga tidak mau hadir ke persidangan, begitu. Ya. Nah, sementara ada saksi dari pihaknya Peggy ini sendiri, temannya yang mengatakan tanggal 27 itu masih bersama dengan saya dan dia mau untuk dihadirkan di persidangan, begitu. Oh, oke. Mbak Monik, ini Mbak Monik beredar di media sosial ada video Linda yang kesurupan seperti itu. Mbak sempat melihat nggak Mbak Monik? Ya, Nah, itu Mbak Monik merasa apakah ini saya tidak mengatakan bahwa Mbak Monik pakar psychic gitu ya, maksudnya apakah bisa melihat ini benar-benar dia kesurupankah atau enggak, bisa nggak sih dibaca mimiknya seperti itu dari video yang beredar itu? Nah, kalau dari video aja, maka kita bisa melihat bahwa memang kan kalau oleh orang-orang yang melihat kepada video ini bisa mengatakan ini real suaranya dan sebagainya. Tetapi ada faktor-faktor psikologis lainnya lagi, di mana keberadaan Linda sendiri sekarang ini kan tidak kita ketahui, begitu ya. Ataukah misalnya jangan-jangan ada hipotesis lagi bahwa Linda memang melihat atau tahu dengan peristiwa itu dan kemudian memiliki beban mental yang sangat mendalam. Sehingga muncullah katarsis yang seperti itu, mungkin juga terjadi, begitu ya. Oke, jadi hal tersebut, kemungkinan tersebut masih bisa ya, Mbak Monik. Saya penasaran, mungkin terakhir kali ya, terkait dengan pihak kepolisian. Menurut Mbak Monik seperti apa? Mungkin kita tahu bahwa polisi itu terlatih untuk berbicara di depan umum tanpa memperlihatkan gestur-gestur seperti itu ya. Tapi Mbak Monik melihat pihak kepolisian di Jawa Barat ketika press conference seperti apa? Apakah memang mereka menyembunyikan sesuatu atau bagaimana menurut Mbak Monik? Ya, dari kalau yang membaca itu ya merupakan bacaan kronologis ya, ini merupakan sesuatu yang redaksional sehingga kita tidak bisa membaca bagaimana gestur ini gitu ya, tetap kepada pihak-pihak lain yang terlibat ini yang tadi yang sudah saya perhatikan bahwa yang di sebelah kanan dari perong ini menampakkan ekspresi ada kesedihan seperti itu ya, which is di mana sebagai perasaan manusia sangat manusiawi banget ketika misalnya intuisi ini sendiri di dalam juga ikut berkembang gitu, menyaksikan kondisi seperti ini. Pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan
Usai 8 tahun buron, Ibunda Peggy pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, shock kan seperti itu. Dia shock, sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.